Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, setelah minggu kemarin kita membahas mengenai penskoran ya. Nah, ini yang kemarin menskor, menilai dan mengolah data. Maka pada hari ini kita akan membahas mengenai menilai dan mengolah data. Untuk menskor, terima kasih atas subscribe, komen, dan like-nya di video yang sudah diberikan. Baik teman-teman sekalian, ini adalah materi kita selanjutnya mengenai penilaian, di mana antara penskoran dan penilaian itu sangat berbeda sekali. Mulai dari pengertiannya saja berbeda, di mana dalam penilaian, nilai adalah angka yang menunjukkan tingkat pencapaian tujuan instruksional yang dicantumkan dalam keseluruhan tes. Sedangkan penilaian sendiri itu adalah prosesnya, proses sistematik yang terencana bertujuan untuk menentukan sejauh mana tujuan telah dicapai oleh siswa atau program yang telah dijalankan. Itu adalah penilaian. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman. Di sini ada prinsip-prinsip penilaian. Ada 6 poin prinsip penilaian. Yang pertama, penilaian itu hendaknya didasarkan atas hasil pengukuran yang komprehensif. Yang kedua, harus dibedakan antara penskoran dan penilaian. Nah, ini yang sangat penting nih. Jadi membedakan antara penskoran dan penilaian atau scoring dan grading. Kemudian selanjutnya, dalam proses pemberian nilai itu hendaknya diperhatikan adanya 2 macam orientasi, yaitu penilaian norm reference dan criterion reference. Apa itu? Itu nanti akan dibahas di slide selanjutnya. Kemudian yang keempat, kegiatan pemberian nilai hendaknya merupakan bagian internal dari proses belajar mengajar. Jadi pemberian nilai itu adanya di dalam kegiatan proses belajar mengajar. Yang kelima, penilaian harus bersifat comparable. Jadi kita harus mengkomparasikan ya. Ya, mudah-mudahan paham apa itu komparasi. Yang terakhir, dalam prinsip penilaian itu adalah sistem penilaian yang dipergunakan hendaknya jelas bagi siswa dan bagi pengajar sendiri. Jadi untuk melakukan penilaian itu harus jelas, tidak abu-abu atau tidak remeng-remeng. Jenis-jenis acuan penilaian yang tadi ada di dalam prinsip penilaian itu ada 2, yaitu PAP, penilaian acuan patokan atau criterion reference, dan PAN, penilaian acuan norma atau norm reference. Apa itu? Nah, untuk PAP atau penilaian acuan patokan itu adalah penilaian yang diorientasikan kepada suatu standar absolut. Artinya apa? Artinya pemberian nilai kepada peserta tes itu dilaksanakan dengan cara membandingkan antara skor mentah hasil tes yang dimiliki oleh masing-masing individu dengan skor maksimum ideal yang telah ditentukan oleh guru atau oleh dosen. Itu adalah PAP. Kemudian untuk yang PAN atau penilaian acuan norma, norm reference, adalah penilaian yang dilakukan dengan mengacu pada norma kelompok. Jadi nilai-nilai yang diperoleh oleh peserta didik dibandingkan dengan nilai-nilai siswa yang lain yang termasuk dalam kelompok itu. Jadi tidak bisa kalau misalkan ada nilai di R6A dibandingkan dengan R6B, wah R6A nilai paling besarnya 68 misal, R6B nilai paling besarnya 70, itu tidak bisa dibandingkan seperti itu. Ya, kalau bandingkan seperti itu pakai penilaian apa? Yo, jawab di komen ya. Kemudian perbedaan PAN dan PAP. Perbedaan antara penilaian acuan norma dan penilaian acuan patokan itu bersifat dari mutlaknya ya. Jadi kalau PAP itu sifatnya mutlak, sedangkan PAN itu menggunakan kriteria yang bersifat relatif. Jadi di sini artinya nilai tersebut atau acuan nilai tersebut bisa berubah-ubah disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan. Itu kalau norma. Kalau yang PAP itu mutlak, tidak bisa berubah. Sedangkan kalau nilai dari PAP itu juga dapat disajikan menjadi indikator untuk mengetahui sampai di mana tingkat kemampuan dan penguasaan materi siswa tentang materi pengajaran tertentu. Sedangkan nilai hasil PAN itu tidak mencerminkan tingkat kemampuan dan penguasaan siswa tentang materi pengajaran yang diteskan, tetapi hanya menunjukkan kedudukan siswa di dalam peringkat kelompoknya.
Jadi misalkan siswa A dengan siswa B itu berada di mana posisinya gitu ya. Ini jenis-jenis skala penilaian. Ada skala 1 sampai 10, skala 10 sampai 100, skala huruf dan skala bebas. Apa itu? Nah, skala 1 sampai 10 itu artinya dalam skala 1 sampai 10, guru jarang memberikan angka pecahan. Dengan menggunakan skala 1 sampai 10, maka bilangan bulat yang masih menunjukkan penilaian agak kasar, misalnya ada 5,5, maka angka tersebut dibulatkan menjadi 6. Jadi kalau ada angka 6,4 itu dibulatkan menjadi 6. Orang matematika paham tentang pembulatan ini gitu. Maka untuk skala 1 sampai 10 ini biasanya itu apa ya? Kalau menurut saya itu tidak adil. Kenapa? Karena yang nilainya 5,5 dengan yang 6,4 itu sama nilainya, nilai akhirnya yaitu 6. Kemudian ada skala 10 sampai 100. Di sini dengan menggunakan skala 10 atau di sini tuliskan 1 sampai 100 itu bisa memungkinkan nilai tersebut menjadi lebih adil. Katakan yang tadi nilainya 5,5 itu bisa dirubah menjadi 55. Yang nilainya 6,4 itu bisa 64. Nah, jadi di sini bisa terlihat bahwa 55 dan 64 itu sangat berbeda dengan yang skala 1 sampai 10 yang tadi. Kemudian skala huruf. Skala huruf itu menggunakan angka. Ada A, B, C, D, E. Kalau di kampus kita itu ada A, Amin, B plus, B, B min itu adalah skala huruf. Jadi skala huruf itu tidak menunjukkan kuantitas, tetapi dapat digunakan sebagai simbol yang menggambarkan kualitas. Mudah-mudahan nilai mata kuliah kita kualitasnya semua A gitu ya. Kemudian skala bebas. Apa skala bebas? Skala bebas adalah skala penilaian yang digunakan oleh seorang pengajar dengan kriteria tertentu, sehingga angka tertinggi dan skala yang dipergunakan tidak selalu sama. Nanti teman-teman cari contoh dari skala bebas ini apa. Nah, selanjutnya itu adalah mengolah data. Mengolah dan menganalisis hasil evaluasi itu dilakukan dengan tujuan untuk memberikan makna terhadap data yang telah berhasil dihimpun dalam kegiatan evaluasi. Dengan pengolahan skor mentah tersebut, pengajar dapat mengetahui sampai di mana penguasaan siswa terhadap bahan pelajaran yang telah dipelajari. Jadi, pengolahan skor ini dapat diketahui kedudukan siswa dibandingkan dengan siswa yang lainnya. Artinya, mengolah data ini bisa melihat si A atau si Z posisinya apakah di posisi nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau seperti apa. Ini fungsi untuk mengolah data ya. Ada hal-hal yang perlu dipahami dalam pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai. Pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai dapat dilakukan dengan dua cara. Yang tadi ada PAP dan PAN. Kemudian pengolahan dan pengubahan skor mentah menjadi nilai dapat menggunakan berbagai macam skala atau standar nilai. Ini ada standar nilainya. Ada pengolahan skor mentah menjadi huruf standar 5 A, B, C, D, E. Kemudian pengolahan skor mentah menjadi standar 1 sampai 10 ya, disebut juga dengan standar 11. Ada pengolahan skor mentah menjadi standar Z dan pengolahan skor mentah menjadi standar T. Apa itu? Nah, ini yang pertama dulu adalah mengolah skor mentah menjadi huruf. Ini rumusnya, itu keterangannya ya. Jadi di dalam skor mentah menjadi huruf itu ada nilainya 5 ya. Ada 5 jenjangnya, ada A, B, C, D, TL. TL itu tidak lulus. Kalau di kampus saya dulu nilainya E itu 0 sama tidak lulus juga. Kalau D itu ada nilainya 1 gitu ya. Itu rumusnya. Kemudian mengolah skor mentah menjadi huruf juga ini masih sama. Setelah mendapatkan nilai main dan deviasi standar, menentukan batas atasnya, upper limitnya, dan batas bawah atau lower limitnya. Jadi di sini dengan menggunakan ketentuan nilai main sebagai nilai C, karena C merupakan nilai titik tengah, maka nilai atas dan nilai bawahnya itu bisa terlihat seperti itu. Kemudian mengolah skor mentah menjadi standar 1 sampai 10. Itu rumusnya, silahkan
pelajari, dilihat itu keterangannya ya, ada M aksen. Di sini main atau M itu adalah nilai titik tengah dari kelas interval yang diduga letaknya main gitu ya, tempat, ini tempat bukan tempat ya, tempat letaknya main. Ini mengolah skor mentah menjadi standar 1 sampai 10, caranya seperti ini. Oke, nah ini ya, menjabarkan skor mentah yang kita peroleh dari ulangan matematika adalah nilai 1 sampai 10 dengan menggunakan penjabaran sebagai berikut. Seperti itu. Jadi nilainya 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Selanjutnya mengolah skor mentah menjadi standar Z. Apa itu standar Z? Standar Z itu sering digunakan untuk membandingkan prestasi anak dengan anak lain dalam beberapa mata pelajaran. Jadi nggak bisa misalkan Indra dibandingkan dengan Karim gitu. Misalkan Indra lebih menonjol di matematika, Karim lebih menonjol di fisika gitu. Jadi ini bisa membandingkan prestasi anak dengan anak lain dalam beberapa mata pelajaran. Itu untuk standar Z. Kemudian skor mentah menjadi standar Z, ini rumusnya. Kemudian ini skor mentah menjadi standar T. Apa itu standar T? Standar T itu diperlukan untuk mengetahui bagaimana kedudukan seorang anak yang memperoleh skor tersebut dibandingkan dengan kelompoknya di dalam suatu hasil T. Jadi kedudukan si anaknya berada di posisi berapa? Ini untuk standar T. Ini rumusnya ya. X sama dengan nilai, M sama dengan min, dan DS adalah deviasi standar. Itu. Kemudian ada distribusi standar nilai, ada dua, ada distribusi nilai berdasarkan standar mutlak dan standar relatif. Masih ingat ya yang PAP dan PAN tadi. Distribusi nilai dengan standar mutlak itu harus dibuat SMI atau skor maksimum idealnya. Gitu. Kalau yang standar relatif itu tadi dia nilainya disebarkan sedemikian rupa sehingga menjadi kurva normal dengan nilai sedang atau nilai yang paling banyak. Jadi nilai untuk yang relatif ya tidak ada standar seperti yang pertama tadi yang mutlak gitu ya. Tapi dia adalah relatif. Oke. Silakan yang mau bertanya, yang mau berdiskusi dibuka di WhatsApp ya. Dan jangan lupa tadi pertanyaan-pertanyaannya silahkan dicatat dan dituliskan di dalam Word sebagai tugas untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.